Shalom saudaraku dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Dan lewat pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan saudaraku dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan izinkan saya memberi judul atau tema pertemuan kita pada saat ini adalah memiliki optimisme di dalam Tuhan. Kenapa optimisme perlu dan wajib kita miliki dalam Tuhan dalam kehidupan kita? Sebab tanpa optimisme kita kepada Tuhan, maka kita hidup hanya akan menjadi bulan-bulanan setan saja. Sehingga olehnya dengan memiliki optimisme dalam Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan, kita memiliki kuasa untuk mengalahkan setan, sehingga setan tidak bisa berbuat sewenang-wenang kepada kita. Kita harus kalahkan iblis, kita harus kalahkan musuh kita dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, milikilah optimisme, milikilah iman di dalam Tuhan. Izinkan saya membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Peristiwa yang saya bacakan pada kesempatan ini adalah peristiwa di mana ketika orang Israel baru pertama kali keluar meninggalkan Mesir menuju negeri perjanjian bersama dengan Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Mesir dan pergi menuju negeri perjanjian adalah atas inisiatif Tuhan, atas kehendak Tuhan juga, dan mereka juga melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak berarti bahwa iblis sudah meninggalkan mereka. Tidak berarti bahwa musuh-musuh meninggalkan orang yang melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, iblis akan semakin gencar dan semakin berusaha untuk mendapatkan orang-orang yang pernah menjadi budak dan menjadi tawanannya, sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan prajurit Mesir ketika mereka kehilangan orang-orang Israel yang selama 400 tahun mereka perbudak, mereka tindas dan mereka melakukan sewenang-wenang. Yang menarik dari peristiwa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat Musa berkata demikian, Musa belum tahu apa yang akan diperbuat oleh Tuhan bagi umatnya. Namun demikian, ketika Musa melihat bagaimana prajurit Mesir dan laskar Fir'aun dengan segala kekuatannya, dengan senjatanya yang telah mereka persiapkan untuk membinasakan orang-orang Israel, Musa belum mengetahui apapun yang akan diperbuat oleh Tuhan untuk memusnahkan orang-orang Mesir. Namun demikian, satu perkara yang Musa miliki dalam menghadapi semua ini adalah Musa memiliki satu, yaitu optimisme bahwa Tuhan pasti menjadi penolongnya. Ia punya optimisme bahwa Tuhan akan memberi pertolongan kepada Musa dan orang-orang Israel. Dan hal yang kedua yang tidak kalah menarik adalah kala itu Musa juga tidak punya senjata dalam bentuk apapun. Kita harus ingat bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir meninggalkan negeri perbudakan, mereka ini bukan prajurit dan mereka ini bukan orang yang terlatih untuk berperang. Mereka ini adalah orang-orang depresi, orang stres. Mereka adalah budak. Sementara Musa sendiri juga dia tidak memiliki senjata, tidak memiliki pedang, tidak memiliki tombak, dan tidak memiliki apapun yang dapat digunakan untuk melawan musuh. Tapi yang Musa miliki hanyalah sebatang tongkat, yaitu tongkat yang biasa dipergunakan untuk menggembalakan kawan domba milik mertuanya, yaitu Jitro. Namun demikian, di sisi lain, yang menjadikan Musa dapat menghadapi semua itu tanpa takut, tanpa gentar, tanpa terintimidasi oleh kekuatan Fir'aun adalah Musa memiliki optimisme yang tinggi terhadap firman Tuhan. Musa juga memiliki pengalaman-pengalaman yang indah berulang kali bersama dengan Tuhan, dan itulah yang membuat Musa memiliki optimisme dan tidak takut menghadapi apapun kekuatan yang dirancang oleh Fir'aun untuk membinasakan. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam Tuhan. Orang yang memiliki iman kepada kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuh. Orang yang memiliki optimisme atau iman kepada Tuhan tidak akan bisa dikalahkan oleh masalah, persoalan, atau apapun yang menerkam, yang menghadang, mengintimidasi, ataupun
membuatnya terperangkap dalam kemustahilan. Dan yang berikut, bahkan izinkan saya menyampaikan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan seorang yang memiliki iman, orang itu sanggup menguatkan hati orang-orang lain yang sedang ditekan oleh keadaan atau sedang diintimidasi oleh persoalan seperti yang dikatakan oleh Musa kepada orang Israel. Perhatikan baik-baik, saya ulang sekali lagi dari Kitab Keluaran 14 ayat 13-14 yang tadi sudah saya bacakan, saya baca kembali. Tetapi Musa berkata kepada Moses, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan akan diberikannya kepadamu pada hari ini, bukan besok, bukan nanti, bukan satu saat, tetapi hari ini, sekarang ini. Bahkan dikatakan lagi, sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, atau sebab musuh yang kau lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan berperang untuk kamu, dan kamu hanya berdiam diri saja. Yang Tuhan inginkan agar kita memiliki optimisme dalam Tuhan. Kita tidak perlu menyibukkan diri, merepotkan diri dengan berbuat apapun. Cukup dengan memiliki iman dan yang konsisten kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekritis apapun masalah yang sedang dihadapi, ketika seseorang memiliki bekal iman dan pengharapan terhadap kasih karunia Allah, maka orang itu tidak akan dapat diintimidasi oleh apapun, tidak dapat diteror oleh masalah sehebat apapun, tetapi dia justru akan senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan, sehingga olehnya apa yang terjadi ketika ia percaya kepada Tuhan, maka orang yang memiliki optimisme kepada Tuhan tidak akan bisa diteror, dikalahkan oleh masalah sehebat apapun. Perhatikan baik-baik, ketika Fir'aun sudah makin dekat dan orang Israel semakin panik melihat kekuatan Fir'aun bersama prajuritnya dengan senjatanya yang berkilau-kilau di terik matahari, oleh karena mereka berada pada belantara ketika itu. Izinkan saya bacakan dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 12 berbunyi seperti itu. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kelihatannya orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Namun demikian, mereka hanya berseru tanpa memiliki optimisme atau tanpa memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka bukan memiliki iman, tapi mereka walaupun berseru kepada Tuhan, namun hati mereka penuh dengan ketakutan. Sehingga apa yang terucap dari mulut mereka adalah kepanikan sebagai manifestasi ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Ayat 11 berbunyi sebagai berikut, Kitab Keluaran 14, dan mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan lagi di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perhatikan, ada satu kontradiktif yang terjadi di dalam ayat-ayat ini. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa ketika melihat orang-orang Mesir, orang-orang Israel berseru kepada Tuhan. Namun dalam ayat yang berikutnya narasi berubah. Tidak lagi mengekspresikan bagaimana mereka memiliki iman kepada Tuhan, tetapi mereka justru mencaci maki Musa, mempersalahkan Musa, bahkan sesungguhnya mereka ini mempersalahkan Tuhan dengan mengatakan gara-gara Tuhan, maka mereka terjebak dalam situasi seperti yang dialami saat ini. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka justru mengalami dilema, mengalami intimidasi, bahkan mereka menghadapi maut. Nah, ingin saya sampaikan pada saudaraku dengan dalam Tuhan, ingat satu perkara, sekritis apapun masalah yang sedang kita hadapi, dengan berbekalkan iman dan pengharapan kepada kasih karunia dan kemurahan Tuhan, maka kita tidak akan bisa diintimidasi oleh masalah. Perhatikan baik-baik dalam peristiwa ini, Musa hanya ditemani oleh Harun, dan
belum tentu Harun juga berpihak kepada Musa, dan belum tentu juga Harun memiliki iman seperti Musa. Namun demikian Musa tidak kehilangan iman, Musa tidak kehilangan optimisme. Sekalipun diteror oleh iblis, diteror oleh musuh, diintimidasi oleh sekutu Firaun dan sekutunya, tapi Musa tetap memiliki optimisme kepada Tuhan, bahkan sedikit pun ia tidak gentar. Meskipun Firaun memiliki kekuatan yang penuh, kehebatan dan keperkasaan yang luar biasa, namun mereka itu tidak bisa melumpuhkan iman Musa. Bahkan sebaliknya, teror atau intimidasi Firaun justru semakin memperkokoh iman Musa. Seharusnya kita pun juga demikian. Ketika kita tengah berada dalam situasi seperti saat ini, di mana pandemi ketakutan sudah mewabah ke seluruh lini kehidupan kita, ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Apa yang kita perbuat? Selain hanya beriman dan percaya dan memiliki optimisme bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan akan bertindak bagi kita, maka kita tidak akan punya kekuatan apapun, sama seperti yang dialami oleh orang Israel. Karena itu jangan hanya kita berseru kepada Tuhan, jangan kita hanya sekedar percaya pada Tuhan, tetapi milikilah optimisme, milikilah iman, keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak dan berbuat untuk menolong dan memberkati kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua agar kita juga mendisiplinkan diri kita sendiri untuk tidak kompromi kepada ketakutan, untuk tidak membiarkan ketakutan mengintimidasi, menteror ataupun melamakan sendi-sendi kehidupan kita. Tetapi yang harus kita perbuat adalah apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun intimidasi atau pandemi yang sedang mewabah, semua itu tidak boleh melemahkan iman kita. Jangan pernah biarkan semua itu menggoyahkan iman kita, tetapi milikilah sekali lagi optimisme di dalam Tuhan. Kenapa? Dengan memiliki optimisme yang tinggi kepada Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa seperti yang Musa lakukan ketika ia bersandar kepada Tuhan, melangkah dengan Tuhan dan melakukan apapun bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, ketika kita mendisiplinkan diri untuk memiliki iman, memiliki optimisme tinggi kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa dikalahkan oleh masalah. Poin berikut yang ingin saya bagikan kepada saudara dan kasih dalam Tuhan, bahwa ketika Musa sedang menghadapi Firaun, juga prajuritnya, ia harus berhadapan juga dengan orang-orang Israel yang menuduhnya, yang menganggapnya telah mencelakai mereka. Dan saya percaya kata-kata mereka bukan sekedar kata-kata yang mereka bersungut atau merasa kecewa dengan Musa, tapi saya percaya mereka ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk menyerang balik Musa, bukan berpihak atau membela kepada Musa atau percaya kepada Musa dan percaya kepada Tuhan yang memelihara Musa, tapi mereka bisa berubah menjadi musuh Musa sendiri. Dengan demikian Musa harus berhadapan dengan musuh yang pertama adalah Firaun, musuh yang kedua adalah bangsanya sendiri, orang Israel. Dan yang berikut adalah pada saat itu Musa sama sekali tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat atau lakukan untuk menolong Musa dan orang-orang Israel. Sekali lagi, pada saat itu Musa sama sekali tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat, apa yang Tuhan akan lakukan untuk menolong orang Israel. Dan sehingga izinkan saya mengingatkan saudara yang kasih dalam Tuhan, formula, metode, strategi, cara atau bentuk apapun tindakan yang akan diperbuat atau dilakukan oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya atau untuk menolong kita, itu bukan urusan kita. Itu bukan pekerjaan kita. Kenapa? Karena tugas utama kita, tugas utama Musa ketika itu adalah apa? Cuma satu, tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, tetap percaya bahwa Tuhan berpihak kepada yang tetap percaya rencana Tuhan tidak bisa digagalkan, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Ketika Tuhan telah memutuskan untuk membawa Israel keluar daripada perbudakan menuju negeri perjanjian, maka tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa merintangi, dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Oleh karena itu, tugas kita adalah hanya satu, tetap memelihara optimisme kita kepada Tuhan.
tetap menjaga agar iman kita tetap stabil. Tugas kita menjaga stabilitas hati kita agar tetap konsisten percaya kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, memberi tempat dan kesempatan bagi kita untuk bekerja dan berkarya menurut kehendak dan menurut kuasanya. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi ketika Musa tidak mengusingkan dirinya, tidak memikirkan perkara-perkara yang tidak perlu dipikirkan, tetapi Musa hanya memiliki optimisme. Tuhan punya cara, Tuhan punya strategi, dan Tuhan punya formula untuk menolong orang yang bersandar dan berharap kepada Dia. Dan dalam hal ini bukan urusan kita, bukan urusan Musa, bukan urusan kita orang percaya. Urusan kita adalah hanya memiliki optimisme, menjaga stabilitas iman kita. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Musa tetap konsisten dalam imannya kepada Tuhan, ketika Musa memiliki iman yang stabil kepada Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa? Musa diperintahkan untuk mengulurkan tangannya ke Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tangannya, untuk mengulurkan tongkatnya ke laut. Oleh karena itu, apa yang terjadi ketika Musa melakukan hal itu? Ketika Musa melakukan hal itu, yang terjadi adalah sebagai berikut. Izinkan saya membacakan bagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pada kesempatan malam hari ini adalah sebagai itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan tengah laut di atas tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, simak baik-baik apa yang terjadi. Yang ada di tangan Musa bukan senjata pamungkas. Yang ada di tangan Musa bukan senjata. Yang ada di tangan Musa hanya sebatang tongkat. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang luar biasa, hanya dengan bermodalkan apa yang ada pada kita. Kesederhanaan kita, bahkan kekurangan kita, Tuhan bisa pakai untuk menghadirkan mujizat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Musa tidak memiliki apa-apa, sekali lagi. Musa hanya berbekalkan sebatang tongkat yang biasa dipakai untuk menggembalakan kambing domba. Itu adalah suatu perkara yang mustahil untuk bisa melawan musuh. Namun bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan bertindak, Tuhan berkarya, Tuhan bisa mempergunakan tongkat Musa yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kekuatan magis apapun. Itu ketika diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk diangkat, diacungkan ke atas laut, maka apa yang terjadi? Semalam-malaman Tuhan mengirimkan angin timur untuk membelah laut menjadi dua. Kemudian apa yang terjadi? Ketika itu ada bagian yang kering, di tengah-tengah laut itu menjadi bagian yang kering. Di tempat itulah Israel berjalan dengan tidak tersentuh oleh air sedikit pun. Oleh karena itu, izinkan saya mengingatkan suatu perkara. Apapun yang akan Tuhan perbuat atau Tuhan lakukan, itu adalah kedaulatan Allah. Tugas kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita adalah percaya kepada apa yang Tuhan akan lakukan. Percaya, optimis bahwa Tuhan punya cara, punya kapasitas, punya kedaulatan untuk menolong kita. Tuhan punya formula ilahi untuk menolong kita. Apapun bentuknya, urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tugas Tuhan kita adalah tetap percaya. Satu hal lagi yang saya ingatkan kepada saudara, kita tidak punya kedaulatan, tidak punya otoritas untuk mengatur dan menentukan apa yang harus Tuhan perbuat. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk melakukan apapun yang Ia ingin lakukan. Kerendahan hati kita justru akan membawa kita ke dimensi ilahi, serta membawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman dasar bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketidakpercayaan kita hanya membuat kita terombang-ambing dalam kebimbangan dan keraguan yang akhirnya hanya membuat kita ketar-ketir, membuat kita ketakutan, dan membuat kita terintimidasi oleh kepanikan. Tetapi kerendahan hati kita, kepatuhan dan ketaatan kita akan menghantar kita mengalami perkara-perkara yang menakjubkan bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan yang selanjutnya. Hasil dari karya Tuhan adalah Fir'aun dan prajuritnya pun dibinasakan oleh Tuhan selama-lamanya. Ketika orang Israel sudah sampai di seberang laut yang dibelah oleh Tuhan,
Ketika itu apa yang terjadi? Prajurit Firaun berusaha untuk menggunakan fasilitas ilahi yang Tuhan gelar bagi anak-anaknya. Ingat, iblis pun akan berusaha untuk mempergunakan fasilitas ilahi yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Ini dilakukan oleh Firaun. Ketika Firaun melihat bagaimana Musa membelah laut dan Musa berjalan bersama orang Israel, maka Firaun pun juga memanfaatkan fasilitas yang Tuhan lakukan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Keluaran pasal 14 ayat 26-31, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir dan meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Ketika Musa sudah sampai di seberang laut, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut yang masih terbelah. Tujuannya apa? Supaya air berbalik menutup, meliputi, menenggelamkan orang-orang Mesir yang menyusul mereka dengan prajuritnya, dengan senjata mereka yang lengkap. Kemudian 27 dikatakan sebagai berikut. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbalik air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Berbaiklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda serta seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Seorang prajurit pun, seorang pengikut Firaun, tidak satu pun yang lolos, tapi semuanya binasa tenggelam di laut yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kanan kiri mereka air sebagai tembok. Perhatikan, Tuhan memagari, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memperlakukan secara istimewa orang-orang yang dikasihinya. Bukankah Anda dan saya adalah orang yang memiliki hak istimewa di depan Tuhan? Bukankah Anda dan saya diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan? Nikmatilah fasilitas ilahi dengan tidak bimbang dan tidak ragu kepada apapun yang sedang kita hadapi. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Tuhan yang sama saat ini sedang bersada di tengah-tengah kita. Tuhan yang sama saat ini sedang beracara bersama-sama dengan kita. Tuhan yang telah mengasihi kita saat ini, Ia juga ada bersama-sama kita, dan Ia ingin mengajak kita untuk mengalahkan rasa takut di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah saat ini. Tuhan ingin membangun optimisme kita. Tuhan ingin mengajak kita melakukan perkara yang besar. Tuhan mengajak kita untuk menikmati betapa hebat, betapa dahsyat kasih-Nya kepada kita. Tuhan ingin agar kita semua mengerti dan memahami bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Di tengah-tengah ketakutan yang sedang membumi, di tengah-tengah ketakutan yang sedang mengglobal saat ini, kita harus memiliki optimisme dalam Tuhan. Dengan optimisme kepada Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar dan kita menikmati fasilitas ilahi. Oleh karena itu, dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya mengingatkan sekali lagi sebelum saya akhiri pokok-renungan kita pada kesempatan ini. Percayalah bahwa Tuhan mengasihimu, percayalah bahwa Tuhan berpihak padamu, dan percaya bahwa saat ini Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib. Soal bagaimana cara yang sedang Tuhan lakukan atau kapan Tuhan bertindak, ingat sekali lagi, itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Tuhan. Entah besok, entah lusa, entah kapanpun Ia bertindak, Ia berkarya, Ia bergerak, itu kedaulatan hak Tuhan. Cara formula apapun yang Tuhan akan perbuat untuk menolong kita, itu juga bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tugas kita adalah memiliki iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menantikan kuasa Tuhan. Dan izinkan saya sekali lagi menutup dengan kalimat yang saya tadi sudah bacakan dalam kitab Keluaran 14. Saya bacakan ayat yang ke-14. Simak baik-baik. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya apa? Beri tempat bagi kita untuk bertindak, beri tempat bagi kita untuk bekerja, beri tempat bagi kita untuk berkarya. Dan yang kita lakukan adalah berdiam dalam pengertian bukan diam pasif. Diam berdoa, diam membina persekutuan dengan Tuhan, diam dalam pengertian kita tetap bersekutu dengan Tuhan, memiliki optimisme dalam Tuhan, diam dalam pengertian tidak
keluar rumah. Stay home, stay healthy, stay fresh. Diam bersama dengan Tuhan di rumah, tidak kemana-mana. Beri kesempatan bagi kita untuk bekerja. Nikmati hasil karunia Tuhan, nikmati kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.